Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Zatur Iman, mahasiswa Sistem Informasi dengan NIM 05408729. Pada kesempatan ini saya akan mengerjakan dan menjelaskan tugas praktik 2 untuk mata kuliah struktur data. Nah, soal yang ada pada tugas 2 itu, yang pertama, saya dipinta untuk membuat program Java yang mengurutkan data dari terbesar ke terkecil menggunakan merge sort. Terus di sini diberi kebebasan untuk memberikan nilai variabel dengan minimal 8 elemen, kemudian untuk membuat analisa kinerja algoritma tersebut gitu. Nah, yang kedua adalah membuat program Java yang mengurutkan data terbesar dari ke terkecil dan menggunakan counting sort. Nah, di sini sama dengan menggunakan minimal 8 elemen, untuk variabelnya diberi kebebasan dan diminta untuk dibuatkan analisa kinerja algoritma tersebut. Oke, ya mungkin saya telah melakukan penyusunan kodenya. Sini kan saya menjelaskan untuk yang pertama itu merger sort descending. Nah, di sini saya membuat public class merger sort descending. Jadi merger sort descending ini itu untuk menggabungkan dua array berturut-turut menjadi satu array terurut secara descending. Yang pertama itu menghitung ukuran subarray pertama dan keduanya. Terus yang selanjutnya adalah membuat array sementara untuk menyimpan elemen dari kedua subarray. Terus proses selanjutnya itu menggunakan fork atau perulangan dengan yaitu menyalin data dari array utama ke array sementara yang di sebelah kirinya gitu ya. Selanjutnya adalah menyalin array utama ke array sementara ke sebelah kanan. Nah, yang selanjutnya itu menggabungkan kedua array sementara kembali ke array utama dengan urutan secara descending. Nah, lalu membandingkan kedua array tersebut dan memasukkan yang lebih besar terlebih dahulu secara descending. Selanjutnya adalah jika elemen yang di bagian sebelah kiri lebih besar atau sama dengan yang di sebelah kanan, maka yang diprioritaskan adalah sebelah kiri karena untuk kita mengurutkan secara descending seperti itu. Terus jika masih ada elemen sisa di sebelah kiri, maka disalin ke array utama. Dan kalaupun ada elemen sisa di sebelah kanan, maka lakukan hal yang sama, yaitu menyalin ke array sebelah ke array utamanya. Nah, fungsi merge sort itu adalah membagi array secara rekursif yang menjadi subarray yang lebih kecil hingga ukurannya menjadi satu gitu. Nah, di sini ada beberapa kondisi. Yang pertama itu mencari titik tengah array untuk membagi kedua bagian, yang itu mengurutkan bagian kiri dari left hingga ke mid, dari kiri ke tengah, terus dari bagian kanan ke tengah dan ditambah satu hingga ke sebelah kanan, lalu menggabungkan dua bagian yang sudah terurut. Nah, yang selanjutnya adalah fungsi print array ini untuk menampilkan secara looping array yang sudah dimasukkan gitu. Nah, di program mainnya atau program utamanya ini akan menguji merge secara descending. Nah, untuk elemennya di sini saya menggunakan 8 elemen tadi ya. Yang pertama itu 12, 45, 23, 67, 89, 34, 56, dan 78. Di sini akan menampilkan array sebelum diurutkan dan nanti akan memanggil fungsi merge sortnya dan mengurutkan arraynya secara descending gitu. Seperti yang tadi saya dijelaskan, untuk merge sort itu fungsinya ada di bagian atas di sini. Di sini akan saya coba jalankan terlebih dahulu hasil dari programnya. Kita coba jalankan. Ini akan mengurutkan dari sebelah kanan itu dari yang terbesar ya dari paling terkecil gitu. Nah, ini tampilan yang sudah berhasil dari tampilannya. Pertama itu sebelum disortingnya yang tadi ya 12, 45, 23, 67, 89, 34, 56, dan 38. Nah, setelah
array tersebut di-sorting dengan metode merge sort, ini hasilnya itu menjadi 89, 78, 67, 56, 45, 34, 23, dan 12. Jadi fungsi tadi sudah menjalankan fungsinya dengan benar, itu mengurutkan dari angka yang paling terbesar terlebih dahulu, seperti itu. Mungkin untuk penjelasannya itu, jadi karakteristik utama untuk merge sort merge 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 sort scanning ini adalah itu untuk tipenya itu tipe algoritma yang digunakan itu untuk berbasis perbandingan, dan strateginya itu membagi dan menaklukkan atau divide and conquer. Terus secara kompleksitas waktu untuk merge sort ini adalah konsisten untuk semua jenis kasus ya. Terus untuk kompleksitas ruangnya atau ruang arraynya itu membutuhkan array tambahan. Terus untuk secara stabilitas itu untuk mempertahankan urutan elemen yang sama. Tuh, untuk tipe datanya, fungsi merge sort ini cocok untuk semua tipe data yang bisa dibandingkan gitu. Nah, untuk secara kerjanya, secara generalnya itu fase yang pertama itu fase divide atau pembagian. Jadi array itu dibagi menjadi dua bagian dari titik tengah secara rekursif gitu. Terus yang selanjutnya adalah prosesnya berulang hingga setiap subarray hanya memiliki satu elemen. Nah, satu elemen tersebut dianggap sudah terurut seperti itu. Nah, fase yang keduanya untuk cara kerja itu fase merge atau penggabungan, mana dua array di mana dua subarray terurut digabungkan menjadi satu, terus membandingkan menggunakan kondisi lebih dari sama dengan untuk mengurutkan secara descending itu dari yang terbesar ke yang paling terkecil. Jadi kan pertama kali diproses adalah elemen yang terbesar terlebih dahulu gitu, dan sisa elemennya akan disalin secara otomatis sebelah kanan, karena tadi kalau descending itu paling terbesar akan ditaruh sebelah kiri, ya yang sisa perbandingannya kan disimpan di sebelah kanan, terus nanti dibandingkan dengan elemen lain, dan berulang seperti itu sampai nanti terurut dari yang terbesar ke yang paling terkecil. Nah, mungkin secara kelebihannya untuk merge sort descending ini adalah performanya sama untuk base case atau worst case itu. Terus yang selanjutnya itu mempertahankan urutan elemen yang sama, terus predictable, jadi mudah untuk analisis performa metode ini. Terus ini juga cocok untuk data yang besar di memori eksternal seperti itu. Nah, secara kekurangannya itu memerlukan ruang tambahan untuk array sementara, terus itu tidak in place atau ini harus menggunakan memori tambahan seperti itu. Selanjutnya adalah overhead atau setup dan copy array itu. Mungkin metode ini merge sort descending ini tidak cocok untuk data yang sangat besar gitu dengan keterbatasan memori, karena tadi membutuhkan memori tambahan atau kita juga membutuhkan memori eksternal. Makanya kalau data yang sangat besar otomatis kita juga memerlukan memori tambahan yang cukup besar. Mungkin itu untuk penjelasan dari merge sort descending. Nah, yang kedua itu sesuai soalnya itu sebenarnya kasusnya sama, mengurutkan data terbesar ke terkecil, tapi menggunakan metode counting sort untuk yang keduanya. Nah, sebenarnya ini sama saja mengurutkan data yang ada terbesar ke yang terkecil gitu. Mungkin yang membedakan itu di fase cara kerjanya seperti itu. Untuk counting sort sendiri atau counting sort descending adalah itu pembandingannya bukan berbasis perbandingan. Kalau yang tadi merger satu berbasis perbandingan, dia membandingkan dua elemen. Nah, kalau yang ini bukan atau nggak menggunakan perbandingan gitu, tapi strategi yang digunakan adalah strategi counting atau perhitungan gitu. Secara kompleksitas waktu ini adalah cukup untuk range nilai, terus kompleksitas juga ruang untuk utukan dan output gitu, dan stabilitas ini bisa dimodifikasi untuk menjadi lebih stabil lagi. Nah, yang membedakannya kalau yang tadi merge sort itu tipe datanya, semua tipe data yang bisa dibandingkan itu bisa menggunakan merge sort. Nah, untuk counting sort descending sendiri itu hanya
untuk tipe data integer atau discrete values itu ya, berupa angka untuk yang bisa dibandingkannya. Nah, secara kinerja atau secara kerjanya itu tahap pertama itu dia menghitung frekuensi, terus urutan itu mengiterasi semua elemen array terlebih dahulu, terus eee, men mencatat setiap kali mencatat berapa kali setiap nilai itu muncul di count array-nya, di perhitungan array-nya, lalu index array-nya itu adalah menjadi nilai elemen dan value-nya itu menjadi, jumlah kemunculannya, seperti itu. Nah, yang selanjutnya itu tahap yang keduanya itu akumulasi atau, akumulasinya itu untuk melakukan descending untuk pengurutan dari terbesar ke terkecil. Nah, tahapnya itu memodifikasi count array-nya yang sudah dihitung dengan akumulasi dari belakang. Terus melakukan transformasi dari frekuensi, menjadi, posisi di paling akhir, terus melakukan akumulasi dari right to left atau dari kanan ke kiri untuk memastikan urutan secara descending-nya. Nah, tahap selanjutnya secara cek kinerjanya itu membangun output array-nya. Iterasi elemen originalnya itu dari belakang itu untuk, kebutuhan stabilitasnya, terus menempatkan elemen di posisi yang ditentukan, count array-nya. Nah, lalu dikurangi, count untuk kemunculan nilai berikutnya, seperti itu. Mungkin sebelum saya nanti akan mencoba mempraktekkan dan sedikit menjelaskan tentang kode yang sudah saya buat untuk counting array. Jadi secara kelebihan kekurangannya itu yang pertama, kelebihan untuk counting sort, descending ini adalah sangat cepat untuk tipe data dengan range yang kecil gitu. Terus linear time complexity itu tidak, ini tidak miris seperti comparison sort. Itu, perbandingan yang mengurutkan dengan, membandingkan 2 elemen array. Selanjutnya oleh efisien untuk integer seperti yang tadi dijelaskan bahwa ini, eee, lebih bagus atau hanya bisa berjalan untuk, tipe data integer. Terus predictable predictable performance juga, stabil. Mungkin hanya, kekurangannya yaitu untuk tipe data dengan range terbatas tadi ya. Jadi hanya bisa dalam range kecil, tidak bisa untuk tipe data floating point atau string secara langsung, terus memudahkan analisis tentang nilai datanya, seperti itu. Mungkin ini akan menjadikan memori, waste atau sampah ya, karena jika range yang akan kita sorting itu, terlalu besar gitu, dan ini juga tidak cocok untuk data dengan range yang tidak pasti. Jadi, karena tadi range-nya itu hanya sedikit dan sedikit tujuh itu dari sedikit turunlah. Jadi, eee, nggak cocok dengan tipe data yang range-nya yang tidak pasti atau range-nya itu dinamisnya itu tidak cocok dengan menggunakan, counting sort scanning ini, seperti itu. Mungkin di sini akan saya jelaskan terlebih dahulu untuk urutan kodenya, yang sudah saya buat, eee, menurut untuk kode counting sort scanning ya. Untuk fungsinya itu sini fungsinya di public static void ini ya, counting sort. Jadi ini menentukan batas maksimal dan minimal range nilai yang mungkin. Jadi batas atasnya dan batas minimalnya. Sini yang saya asumsikan adalah, batas atasnya atau maksimal itu 100 dan batas minimal itu ada di 0. Nah, untuk menghitung range-nya itu berarti dari 0 sampai 100 itu ada total ada 101 nilai. Tuh, di sini akan melakukan deklarasi, integer, array integer, dengan range untuk menyimpan frekuensi dari setiap elemennya, terus array untuk menyimpan hasil, sorting akhir. Nah, tahap pertama itu menghitung frekuensi, itu hitung berapa kali setiap elemen muncul. Nah, tahap yang selanjutnya adalah memodifikasi count array untuk scanning itu, terus untuk membangun objek array dari belakang untuk mencapai urutan descending-nya. Selanjutnya, ini salin hasil sorting dari output array menjadi ke array aslinya. Nah, untuk, fungsi yang selanjutnya adalah print array ini untuk menampilkan array ke layar konsol gitu. Setelah tadi di sort secara descending menggunakan counting sort descending, ini akan memanggil print array ini untuk menampilkan hasilnya itu pada ke layar konsol. Nah, di sini
Di bagian utamanya, di sini saya menginisiasikan array-nya dengan data sampel gitu. Ini data sampelnya seperti yang ditugaskan itu 8 elemen. Saya memasukkan 12, 45, 23, 67, 89, 34, 56, dan 78. Sini konsepnya sama, akan menampilkan array sebelum di-sorting dan menampilkan daftar array setelah di-sorting dengan metode counting sort descending. Nah, buat sebenarnya saya akan jelaskan untuk counting sortnya. Nah, di sini akan menampilkan sebelum di-sorting yaitu 12, 45, 23, 67, 89. Nah, setelah di-sorting ini dia akan mengurut secara descending dari kiri ke kanan gitu. Dari yang paling terbesar ke paling terkecil seperti itu. Mungkin yang jadi pertanyaan, kapan kita bisa menggunakan merge sort dan kapan kita bisa menggunakan counting sort itu. Jadi, nah, untuk merge sort sendiri eh, kita bisa gunakan jika data yang akan kita sorting itu tipe data jumlah datanya itu besar dengan tipe data yang sembarang gitu atau campur di dalam satu dalam datanya itu ada integer, ada plot, ada string, dan ada objek. Nah, itu bisa cocok menggunakan merge sort descending ini. Terus ketika kita juga membutuhkan konsistensi secara performa, yang selanjutnya adalah range-nya nilainya tidak pasti atau tidak terbatas ya. Jadi range-nya banyak gitu. Jadi dinamis dan banyak. Nah, itu cocok menggunakan merge sort descending ini. Dan jika kita mengutamakan stabilitas yang menjadi paling penting gitu. Nah, itu kita cocok menggunakan merge sort descending ini. Terus terus kapan kita akan bisa menggunakan counting sort descending ini? Yang pertama itu kalau range nilainya itu terbatas atau range nilainya sudah kita ketahui. Jadi kalau yang counting sort seperti yang tadi di kode di bagian atasnya di sini sudah disebutkan bahwa harus ada batas minimum dan maksimal yang otomatis itu harus kita ketahui terlebih dahulu. Jadi tidak cocok untuk tipe data yang dinamis. Kalau data dinamis bisa menggunakan edge sort descending. Nah, kalau datanya sudah kita ketahui panjang datanya berapa, nah itu cocok menggunakan counting sort descending ini gitu. Nah, yang selanjutnya untuk counting sort ini juga cocok untuk tipe data integer saja gitu. Jadi hanya dengan tipe data integer saja atau data yang discrete values gitu. Nah, yang selanjutnya adalah untuk kalau kita membutuhkan performa yang linear gitu, yang sesuai yang kita inginkan itu cocok menggunakan counting sort descending. Nah, yang selanjutnya adalah jika range nilainya itu jauh lebih kecil dari nilai yang akan kita cari itu. Mungkin itu saja sih analisis dan penjelasan kode yang saya susun untuk memenuhi tugas 3 mata kuliah struktur data. Mungkin kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.